Kenapa harus mundur Bang? Kata Bang Rasman tadi masih aman-aman saja karena sepertinya. begini yang saya bilang, mulai dari Sambo, Teddy Minahasa, sampai detik ini proses kemudian terjadi yang kita cerita. Saya dengan Mas Rianto ini sering ketemu karena bicara tentang polisi yang bermasalah loh. Oke. Orang lupa ya bahwa tindakan kepolisian di lapangan tidak melulu menjadi kesalahan seorang Kapolri. Beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Yang pertama itu bersama menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Tarik semua pasukan BRIMOB dari urusan-urusan dengan masyarakat ya. Harus ada secara serius reformasi di bidang kelembagaan dan kultural, di mana kita harus bersama-sama mendesak untuk menghilangkan praktik kekerasan, praktik militerisme, ya, militerisasi kekerasan di tubuh kepolisian. Ada prinsip yang berlaku pada polisi di seluruh dunia, namanya diskresi. Itu tidak ada pada militer. Kalau militer nembak itu bisa diurut ke atas siapa yang paling bertanggung jawab, gitu. Nah, di polisi tidak. Pemirsa, serangkaian kasus yang menjerat anggota Polri kembali terjadi. Mulai dari kekerasan, penganiayaan, hingga narkoba. Deretan kasus ini terjadi saat polisi tengah mereformasi diri. Apakah anggota Polri yang berulah itu menjadi ujian di tengah reformasi? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Pemirsa sudah bergabung di Studio Interupsi pada malam hari ini. Saya akan langsung perkenalkan ada Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center, Bang Julius Ibrani. Terima kasih sudah hadir di Studio Interupsi, Bang. Dan juga sudah ada praktisi hukum Bang Saur Siagian yang malam ini hitam-hitam nih keduanya. Janjian sepertinya ya. Bukan lagi berkabung tapi ya. Bukan lagi berkabung. Oke, baik. Di sebelah kanan saya sudah ada praktisi hukum juga, ada Bang Rasman Nasution. Terima kasih Bang sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah ada penasihat ahli Kapolri Bapak Arianto Sutadi. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih Mbak. Baik, sebelum kita mulai saya ingin mengingatkan kepada seluruh narasumber bahwa rules di Studio Interupsi adalah Anda boleh adu gagasan, boleh adu argumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Baik, saya ke Bang Julius Ibrani dulu deh. Bang, ini masih awal tahun 2026. Kalau dihitung itu sudah ada sekitar 5 kasus anggota Polri yang dinilai mencoreng institusi Polri. Pendapat Anda seperti apa? Apa sebenarnya akar masalah? Tentu kalau kita bicara akar masalah, ini kaitannya juga dengan fungsi Polri itu sendiri ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa 16 plus fungsi Polri berdasarkan konstitusi dan kewenangan itu artinya setiap hari dia berada di sekitar kita di seluruh aspek, yang artinya juga potensi kesalahan, kegagalan kinerja, temuan masyarakat, sorotan publik itu pasti ada di seluruh titik, nggak cuma 5. Kalau mau kita ungkit, setiap hari masyarakat menghadapi itu. Nah, pertanyaannya kenapa mesti terjadi? Nah, ada 2 hal. Pertama, Polri kurang menyadari bahwa banyaknya kewenangan itu dan banyaknya pasukan di lapangan itu minim pengawasan dan minim komando dari atas ke bawah. Sehingga apa? Diskresi-diskresi di lapangan, miskoordinasi di lapangan, tidak memahami kondisi dan situasi masyarakat, bahkan perannya sendiri seperti kasus Brimob Ditual itu, yang seharusnya tidak berada di situ dan tidak menangani kasus seperti itu akan menjadi santapan masyarakat sehari-hari. Nah, ini yang kami katakan kemarin kepada Komisi Percepatan Reformasi, termasuk Pak Kapolri dengan tim transformasi, bukan periode bulanan tapi harian, Anda harus mencapai perbaikan sistemik, utamanya kultur. Karena masyarakat menghadapi kultur kekerasan, kultur militerisme yang terus diterapkan dengan berhadapan pada masyarakat. Nah, selama ini belum berjalan, selama ini belum ditargetkan. Program banyak ya, ada program, kemudian ada timeline segala macam. Tapi yang tidak kita lihat adalah
target hari ini apa yang diubah, besok apa yang berubah, siapa yang ditindak, siapa yang diawasi, dan bagaimana itu biar terus continue. Itu kami tidak melihat. Sehingga yang kita lihat di berita sehari-hari, viral di media sosial, itu tidak akan pernah berhenti ya. So no viral, no justice. No viral, no justice, no protes, maka tidak akan ada proses. Kan seperti itu ya. Oke, baik. Bang Rasman, terkait dengan no viral, no justice. Ya. Menurut Anda seperti apa, Bang? Begini, saya merujuk pada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Nah, jadi berangkat dari TAP MPR dimaksud, Polri telah membuktikan dirinya untuk bagaimana mereka bergerak di bidang ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Nah, jadi kalau merujuk pada pernyataan dari Saudara Julius tadi, bahwa seolah-olah Polri tidak melakukan pembenahan, tidak melakukan fungsi pengawasan secara melekat di masyarakat. Saya kira kita harus pahami bahwa penduduk Indonesia hari ini 287 juta jiwa. Dengan Polri kita yang ada di lapangan itu hanya 260.000 hari ini. Tapi apakah jumlah jadi alasan, Bang? Maksud saya bahwa berbanding satu polisi dengan 1.000 penduduk. Baik. Artinya Polri memang kesulitan untuk mengawasi secara keseluruhan. Maka kalau ada sedikit misalnya tindakan di lapangan yang sedikit represif dan lain sebagainya, itu dapat kita maklumi. Tetapi poin yang paling penting saya sampaikan adalah bahwa ya tentulah kita tidak setuju kalau ada anggota Polri yang membunuh anggota Polri lainnya atas nama senior dan junior. Baik. Kita juga tidak setuju ada pembunuhan lain terkait juga dengan tindakan kepolisian. Tapi yang perlu kita cermati bahwa hari ini Polri itu melakukan pembenahan terus, baik secara struktural maupun budaya. Dan saya lihat bagaimana Kapolri selalu membangun komunikasi yang intens. Kalau boleh saya bilang dalam sebulan itu bisa berapa kali rapat Zoom dengan semua Kapolres seluruh Indonesia. Artinya memang Kapolri sedang berupaya dan jajaran agar semua upaya penegakan hukum dengan fungsi triberatanya itu pelayanan, mengayomi, melayani, melindungi itu tetap terlaksana. Nah, kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa yang terjadi hari ini menjadi tolak ukur bagi ketidakberhasilan Polri. Saya malah melihat bahwa Indonesia relatif aman dengan 260.000 penduduk, dengan 260.000 polisi dan 287 juta jiwa Indonesia. Kira-kira begitu. Berarti Anda setuju ada masalah dalam kultur internal saya melihat Polri? memang ada. Tetapi sekali lagi, berapa kali kita menyaksikan terjadi gesekan di dalam. Dan kita juga melihat bahwa Kapolri senantiasa menyatakan bahwa ada upaya pembenahan. Nah, kalau berangkat dari kesepakatan kita untuk melakukan reformasi Polri, Kapolri tidak ada masalah. Misalnya sebelum Presiden Prabowo menerbitkan dan menunjuk tim reformasi percepatan Polri, Kapolri sudah melakukan itu secara internal. Artinya Polri menyadari bahwa ada hal yang harus diperbaiki di dalam. Tapi bukan berarti kepolisian secara universal tidak baik. Karena saya lihat bahwa Polri masih bekerja untuk rakyat dan masyarakat Indonesia. Baik. Saya ke Bang Saur, Bang. Ini dipahami oleh Kapolri bahwa masih banyak masalah dan terus dilakukan evaluasi. Tapi kalau kita lihat dari Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri sendiri, ini katanya rampungnya masih lama, Bang. Kalau menurut Anda apa nih? Saya kira kalau rampung lama udah sempat tenggelam kita bubar sebagai negara. Karena gini, kalau kita bicara soal polisi, bicara diri kita. Karena itu polisi kita. Dan salah satu saya kira tugas yang mulia dari semua atau sebagian besar daripada tugas itu adalah tugas kepolisian. Coba menjaga keamanan, ketertiban, kemudian melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Coba profesi apa yang seperti itu? Cuman kan begini, Man. Kalau kita lihat misalnya dari mulai kasus Sambo, saya selalu harus sebutkan kasus Sambo, Rasman. Bayangkan ini adalah polisinya polisi yang simbol ketertiban daripada polisi. Salah satu yang dihukum seumur hidup. Kenapa bagi kita berangkat dari sini? Artinya adalah harus kita jujur. Bahwa ada yang gagal total terlepas memang kita nggak mungkin seperti Rasman bilang. Bahwa memang pembenahan. Tapi outputnya sampai dengan detik ini kita bicara masih dalam proses sedang ada reformasi. Masih terjadi pemerkosaan,
pembunuhan, yang tadi Ijul bilang, yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya begini, belum lagi misalnya gini, saya Sigit ini sahabat saya komunikasi sama dia, saya pikirin orang baik, tetapi juga apakah dia masih mandiri atau sudah terlalu lama jadi polisi? Yang paling saya misalnya begini, waktu kemudian di Komisi 3, dia bilang begini, sampai darah penghabisan kita harus pertahankan polisi dibawa ke presiden. Menurut saya itu bukan polisi. Karena polisi ini bukan organisasi untuk mereka, tapi polisi yang dibayar Rasman, Mas Arianto, dibayar Jul, AA, untuk membeli seragam mereka. Makanya dibilang adalah ini polisi negara, kemudian polisi Republik Indonesia. Siapa yang berdaulat memberikan mereka seragamnya, sepatunya? Adalah rakyat. Kenapa tiba-tiba Sigit sahabat saya ini kemudian mengatakan pernyataan, akhirnya apa? Publik bisa mengatakan kalau dia melawan daripada kitohnya polisi sendiri, karena dia adalah pelayan masyarakat, tidak pernah diberi hak polisi untuk melawan. Tetapi yang adalah melayani masyarakat, kalau tahu dalam konteks kepemimpinan, dia tunduk kepada presiden, apa perintah presiden yang mengatakan siap perintah. Bukan dia mengatakan demi dar kita. Kalau memang reformasi polisi di bawah kementerian, apa masalah? Kalau itu putusan negara misalnya, saya kira nggak ada problem, nggak ada masalah. Kan? Tidak pantas misalnya harus di publik. Nah makanya saya bilang mungkin sahabat saya Mas Sigit ini terlalu lama jadi Kapolri. Menurut saya sudah sebaiknya dia mundur. Saya nggak ada, saya komunikasi intens kok sama beliau. Kenapa Kasian harus dia. mundur Bang? Kata Bang Rasman tadi masih aman-aman Iya, saja karena sepertinya. begini yang saya bilang, mulai dari Sambo, Teddy Minahasa sampai detik ini proses kemudian terjadi yang kita cerita. Saya dengan Mas Rianto ini sering ketemu karena bicara tentang polisi yang bermasalah loh. Yang kami hari-hari berapa kali ketemu ini. Nah, apakah kemudian konsumsi kita hari-hari di mana reformasi sedang berjalan, mestinya Mas Sigit tahu diri dulu. Kita berikan para profesor-profesor hebat-hebat ini mencari Saya interupsi tugasnya. nggak? Iya boleh, silakan Pak Rasman. Jadi saya kira apa yang disampaikan Bang Saur bahwa itu realita, ya. Tapi orang lupa ya bahwa tindakan kepolisian di lapangan tidak melulu menjadi kesalahan seorang Kapolri. Kalau boleh saya jujur Bang Saur. Sebulan yang lalu Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua PN Depok ditangkap. Artinya perlu reformasi di lembaga penegakan hukum. Apakah polisi, jaksa, bahkan KPK dan pengadilan? Nah, saya hanya mau lihat begini. Orang selalu mempersoalkan kok Pak Kapolri ini sudah terlalu lama gitu. Padahal banyak juga pejabat yang lain sudah lama, kira-kira begitu Bang. Nah, yang saya mau katakan bahwa memang benar ada persoalan dengan Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, dan bahkan ada yang lain. Tapi tidak satu pun, ini yang saya lihat dari seorang Listio Sigit, tidak satu pun dari kasus dimaksud yang melibatkan dia, gitu Bang. Jadi menurut saya sangat tidak tepat kalau semua diarahkan kepada dia. Tetapi dia sudah mengatakan bahwa saya siap kalau memang perintah presiden, saya akan siap. Yang dia katakan di DPR itu Bang begini. Bentar Bang. Yang dia sampaikan di DPR itu ada. Itu kan di DPR Bang, bukan dapat presiden Bang. Di DPR, banyak orang yang bertanya kepada beliau melalui chat WA, telepon. Maka dia buat penegasan bahwa Polri lebih ideal di bawah presiden. Salah satu poin pernyataan dari seorang Kapolri mengatakan bahwa akan mengalami atau membuat lebih lemahnya, akan melemahkan pemerintahan. Dalam hal ini presiden. Jadi kita tidak tunduk pada presiden. Saya dalam renungan saya salah satu orang yang paling saya hargai malam ini nggak sekedar itu Rasman. Saya tahu bagaimana kecewanya waktu kasus dia tersangka. Tapi malam hari ini, benar, saya ini bukan bapling. Saya hormat sama beliau. Dan saya kira sikap-sikap seperti Rasman ini kita hargai, bahwa dia adalah melihat persepsinya dari situ. Dan saya kemudian tidak bantah soal itu. Man, masalahnya begini. Sigit juga menambahkan, kalau saya diberikan kementerian menteri ini, nggak lebih baik saya jadi petani. Enggak, Man. Kalau dia masih jadi polisi aktif, nggak ada dia pilihan dia. Hanya siap perintah presiden apa, tidak bisa dibilang, saya tidak akan bisa jadi petani. Artinya clear. Yang terjadi, Man, saya tidak ragu soal katakanlah Sigit ini berambisi, tidak. Tetapi sedang mempertaruhkan yang tadi Rasman bilang, 500 atau 450 ribu. Termasuk ayah saya yang sudah pensiun bertaruh. Tetapi lebih dari itu, kalau kita bicara polisi, Man, bicara mereka, nasib mereka. Man, begini. Siapa yang bermimpi seorang Kapolres mengakhiri hidupnya hanya sebagai tersangka narkoba dan geng narkoba, apakah kita tumpahkan kesalahan kepada dia? Coba bayangkan bagaimana sakitnya kalau kami dengan Rasman mungkin sebagai petarung hanya paling seperti Rasman
Saya bangga dengan dia, berkali-kali saya bilang, dia datang tegak, dia masih tampil seperti ini. Bahkan berkali-kali dia teriak nggak fair dengan polisi, berpihak kepada Hotman Paris. Malam hari ini dia muncul untuk membela polisi. Itu yang kita bilang. Tapi itu Rasman, maksud saya. Kalau terus ini kita biarkan, saya bilang korban juga kawan-kawan ini. Nah, ini matter of leadership. Ini kepemimpinan, tidak soal Jadi personal. ada standing point interupsi. Ada standing pointnya Bang begini Bang. Saya harus buka. Memang betul yang Bang sampaikan. Saya juga mengalami ada dugaan kriminalisasi Bang. Saya hadapi. Cuma saya mau katakan bahwa ada dugaan agenda terselubung dari beberapa orang, termasuk di tim reformasi Polri hari ini. Itu yang sedang kita jaga. Kelihatannya jangan sampai ada tikus di dalam, meskipun tikus itu puluhan, tidak akan membaik kalau dia dirubuhkan rumahnya. Kira-kira begitu pikiran saya. Jadi ini malam ini di segmen pertama ini argumennya bukan dari polisi begitu ya. Kita akan dengarkan dari mantan polisi nanti terkait dengan seperti apa tantangan dari reformasi Polri ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Interupsi. Internal reformasi polisi, dia menyebutkan dosa loh. Dosa pertama daripada kami adalah waktu rekrutmen katanya. Fakta, banyak orang nitip. Nah, kembali di Interupsi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, saya ke Pak Rianto. Pak, tadi dikatakan oleh Bang Rasman bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anggota bukan kesalahan yang dilakukan oleh Kapolri. Sebenarnya seperti apa sih Pak hierarki di tubuh Polri ini? Apakah dalam undang-undang ini memang bersifat komando tunggal atau seperti apa Pak? Saya tidak akan jawab satu spesifik gitu ya. Iya, Saya ingin jawab karena tadi tiga-tiganya kalau ngomong tentang reformasi polisi kan. Tapi kita akan tanya dulu nih Pak. Ya. Saya nggak jawab itu dulu. Saya gini, saya itu menjadi polisi ya, mengamati para Kapolri. Sudah ada 25 Kapolri sekarang. Rata-rata ada yang menjabat 1 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun, yang 5 tahun itu cuma 3 atau 4, termasuk Pak Sigit ini. Itu masa jabatan Kapolri ya. Sekaligus jabatan kita. Salah satu yang terlama. Kemudian yang kedua. Sekarang udah 7 tahun ya? 7 tahun ya sekarang ya? Enggak, 5 tahun. Baru 5 tahun kemarin. Baru soal itu. Nah, terus kemudian yang mengenai reformasi. Reformasi polisi itu, istilah reformasi polisi itu adalah ketika kita dulu dari ABRI dikeluarkan supaya menjadi sipil. 2002 reformasinya adalah merubah mindset polisi yang waktu itu militeristik menjadi sipil. Sasarannya itu dulu ya. Nah, merubahnya itu pakai waktu itu dengan 3 strategi. Reformasi kultural, struktural, instrumental. Gitu kan? Struktural hanya merubah aturan, nah gampang itu, tidak ada masalah. Kultural itu yang susah. Karena apa? Kultural itu kan merubah mindset orang yang di lapangan. Kenapa susah? Kan? Berat ya. Tugas polisi itu sangat luas. Kamtibmas, pelayanan masyarakat, Gakum. Yang ini masing-masing kalau dipilih orangnya beda-beda sifatnya ini. Kalau yang dia pelayan dia harusnya kan lemah lembut gitu. Tetapi yang penegakan hukum nggak bisa kan? Dia penindakan. Itulah kompleksitas daripada susahnya mereformasi polisi itu. Itu. Yang ketiga, tantangan yang berat lagi, jumlahnya sangat besar. Orangnya itu anggotanya. Saya dulu masuk polisi itu tahun 71. Jumlahnya waktu itu kurang lebih cuma 50.000 itu. Begitu saya masuk, Pak, saya pendidikan bagus hasilnya. Begitu saya masuk polisi, saya kaget. Loh kok polisi kok nggak seperti yang saya diajarin. Saya dulu waktu menjadi polisi diajarin menjadi pelayan yang baik, tugas yang gini, penegakan hukum harus hafal aturan, harus taat gitu. Tapi begitu sampai di lapangan, saya melihat praktek itu, saya bedakan paling gampang gini lah, ada polisi yang baik dan ada yang buruk. Itu risiko daripada suatu lembaga kan. Nah, dalam rangka inilah yang mencari yang buruk-buruk ini supaya baik bagaimana, kemudian yang baik itu bisa diorbitkan, kemudian yang tidak baik itu bisa dihilangkan. Itu dibutuhkan pengawasan. Pengawasan itu ya paling utama, pengawasan besar pada polisi itu paling besar adalah yang atasannya. Pengawasan melekat namanya. Karena apa? Setiap hari berdinas yang mengawasi polisi itu adalah hanya atasannya. Tadi Pak Kiki bilang kan polisi itu diskresi gitu kan. Yang namanya polisi itu diskresinya kan besar. Artinya apa? Dia boleh menggunakan kewenangan dimanapun tanpa harus izin, nggak seperti tentara itu disuruhkan gitu kan. Itulah namanya diskresi. Nah sayangnya ya, karena tugas terlalu besar, saya dulu tamtama pendidikan 6 bulan. Dia dari KUHP dan sebagainya, saya hafal Pak itu. Tapi begitu turun ke lapangan,
dikasih kewenangan yang sangat besar sekali. Sementara atasan kita itu pada nggak melanggar gitu. Oke, baik. Nah, itulah sehingga akhirnya kultur itu jadi susah untuk memperbaiki yang baik, Bang Bu. Oke. Setiap Kapolri ya, saya kebetulan 71 sampai sekarang ini jadi dinas, saya mendampingi Pak Kapolri mulai ada 7 Kapolri. Oke. Mulai Kapolri yang zaman lama yang jujur, mulai Pak Kunarto itu, yang manajemen itu, ahli manajemen, Profesor Awaludin, Pak Anton itu yang dibilang taktis itu. Intinya begini, setiap Kapolri masuk, beliau mesti, saya dengan Pak Kunarto gini, ini ya, polisi kok kayak gini ya, Prijigo, Wereng, itu Pak Kunarto betul masuk. Makanya beliau menerapkan konsep. Ini harus konsepnya pengabdian terbaik. Baik, Pak Rianto, kita tidak punya banyak waktu, tapi menurut Anda pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Polri sudah cukup atau butuh pengawasan dari eksternal? Sangat lemah. Justru saya akan mengatakan itu tadi. Setiap Kapolri ya itu ingin menjadi baik kesatuannya. Tetapi beliau itu sampai akhir jabatannya yang cuma 2-3 tahun itu, dari awal sampai akhir perubahannya jarang yang signifikan itu, Pak. Jadi tuntutan polisi reformasi itu selalu kayak gini terus. Sudah banyak usaha yang dilakukan. Saya akan ke Bang Ijul. Bang Ijul, tadi pengawasan dikatakan oleh Pak Rianto tidak cukup sehingga saat ini masih lemah. Menurut Anda seperti apa? Jadi gini ya. Kalau kita ngelihat jumlah rasio normal polisi di dunia, malah kita kekurangan banyak ya. Betul, seperti yang dikatakan Bang Rasman tadi. Apalagi fungsi paling banyak itu polisi Indonesia 16 lebih. Ada undang-undang P2SK, keuangan dan segala macam. Saya mau katakan begini, bukan dengan jumlah maka jadi justifikasi untuk melakukan kesalahan. Polri pernah punya gagasan, punya program, misalnya tahun 2000-an awal, community policing. Jadi kalau perdebatan kita hari ini polisi ditempatkan di mana, saya harus katakan polisi ditempatkan bersama masyarakat sipil. Di tengah masyarakat sipil, disitulah polisi harus membangun kultur sipil yang humanis, pendekatan yang negosiatif, dan diskresi yang tadi dijelasin Pak Arianto, harusnya bukan diskresi atas pribadi, tapi diskresi atas kondisi masyarakat. Tanya Kapolrestabes Surabaya, ada mahasiswi Unair tidak mampu bayar kosan, tidak mampu makan, mencuri. Apakah ditangkap oleh Kapolrestabes Surabaya? Tidak, dibiayai dan dibeasiswakan. Itu diskresi sejati kalau kita itu contoh yang baik kan, sipil dan humanis. Sisanya salah. Yang pertama, yang kedua, pendekatan kepada masyarakat juga kemudian menyadarkan masyarakat tanda kutip untuk menjadi polisi bagi sesamanya, kemudian tertib, tidak melanggar hukum dan segala macam. Tapi saya harus katakan, 5 tahun terakhir kepolisian semakin jauh dari masyarakat sipil dan semakin dekat dengan kelompok politik. Itulah kenapa kemudian tayangnya di Komisi 3, tayangnya kemudian di Istana Presiden. Kapan tayang di tengah masyarakat? Masyarakat miskin dan segala macam. Itu yang kami tagih. Sehingga ketika masyarakat teriak soal ada di lapangan lempar ke Pak Kapolri, ada peristiwa begini lempar ke Pak Kapolri, itu adalah harapan karena dia percaya komando tertinggi atas diskresi ada di tangan Pak Kapolri. Itu yang diharapkan. Nah, soal pengawasan jelas seketika dia hanya menempatkan pengawasan pada internal, jumlahnya kurang, gimana mau ngawasin. Tapi tidak menempatkan pengawasan itu kepada si target yang dilayani, end usernya yaitu masyarakat, maka tidak akan bisa diawasi secara maksimal ya. Nah, kita belum lihat ada program itu. Ingat, Kompolnas bukan pengawas. Kompolnas itu mitra kerja strategis bersama-sama menentukan kebijakan buat presiden. Sejatinya pengawas kepolisian itu adalah end user dari pelayanan kepolisian. Siapa masyarakat? Pertanyaannya, apakah ada badannya? Tidak ada. Apakah ada forumnya? Tidak ada. Apakah paling tidak ada giat bersama masyarakat untuk sama-sama mengawasi diri Polri sendiri? Itu yang tidak ada ya. Sehingga tidak pernah ada pengawasan. Maksud Anda seperti apa? Tidak adanya kepercayaan anggota terhadap Kapolri atau pekerjaan Kapolri yang belum beres? Pekerjaan Kapolri yang belum beres, struktur yang begitu luas berlayer sampai bawah, pendekatan ke masyarakat yang kurang. Kalau masyarakat merasa dekat, masyarakat merasa butuh, semua dibantu. Kondisi sosial ekonomi pun sekarang dilemparkan kepada Polri. Apapun dilaporkan kepada polisi. Tapi dengan pendekatan kepada masyarakat sipil, siapa yang akan jaga Polri ya? Tentu masyarakat sipil yang akan jaga Polri. Jangankan cuma 5 tahun, Pak Rianto. Kalau sudah dekat, merasa dibutuhkan, bahkan ada Kapolres-Kapolres yang ketika dipindahkan, karena sudah lebih dari 4 tahun, lebih dari 3 tahun, ditangisi oleh warga. Karena warga merasa kebutuhan kemasyarakatan, ketertiban segala macam itu didukung oleh Kapolres-Kapolresnya. Ini yang kita tunggu, tapi di level tertinggi siapa? Bapak Kapolri. Tapi bagaimana Anda percaya bahwa di dalam tubuh Polri itu sendiri mereka saling percaya, atau mungkin bahkan mereka di tubuh Polri itu tidak saling percaya satu sama lain? Nah, itu yang saya katakan, ketika di dalam itu ada 1-2 yang melanggar, artinya ada 1-2 yang tidak percaya dengan sesamanya sehingga mengambil jalan sendiri,
kemudian merusak nama baik institusi. Nah, Oke. pengawasan itu juga tentu dari diri sendiri, dong, Baik. dengan rekan-rekan sendiri. Oke. Ketika sudah ada yang mulai melenceng, ada narkoba, ada begini kok pagi-pagi habis begadang seger, matanya melotot, giginya goyang-goyang, kita harus tegur dia. Oke. Kamu ini akan merugikan masyarakat dan utamanya adalah institusi Polri. Itu yang kami belum pernah dengar ya. Oke, Saya baik. bisa tambahkan Pak Oke. Irianto, soalnya penting banget. Boleh, silakan, Kalau Bang. Sedikit menurut intinya saya saja, memang, Bang, sebelum saya ke Pak Irianto. Saya kutip Profesor Krisnandi yang juga tim Krisnanda. internal Krisnanda, tim internal reformasi polisi, dia menyebutkan dosa loh. Dosa pertama daripada kami adalah waktu rekrutmen katanya. Fakta, banyak orang nitip. Itu secara eksplisit dikatakan ya. Iya, secara terbuka. Bahkan dibilang dosa-dosa kami ini kamu Ya, mau terbuka. ya. Artinya sebelum pengawasan yang dibilang Pak Arianto yang saya sangat hormati, memang dari awal Rasman udah bermasalah misalnya. Coba bilang, coba kita audit. Sekarang yang masuk Akpol itu, rata-rata itu banyak anak-anak pejabat terlibat dan anak-anak pejabat polisi. Nah artinya Tapi apakah adalah itu salah, Bang? bagaimana- Tapi apakah itu salah, Bang? Nggak salah. Tapi Oke. pertanyaannya adalah apakah mereka itu diutus dengan fair seperti zamannya Pak Arianto? Oke. Ini problemnya. Ketika kita merekrut secara kultural yang menjadi masalah, beban nanti mengawasi itu seperti Pak Irianto bilang, sudah sangat berat. Nah oleh karena itu menurut saya mulai dulu dari hulu itu yang di awal ya. Oke. Nah kalau ini benar harus betul-betul berani. Karena apa? Saya lihat juga itu yang menjadi concern kita pertama. Kalau ini tidak dibenahi, siapapun, ya kita udah tahu anak jenderal ini, Ya. anak mantan Kapolri ini, saya nggak tahu anak Asrasman atau anak Ijul masih bisa Kapolri nggak? Ya. Siapa yang membawa? Nah bayangkan produk yang bermasalah ini harus diawasi oleh Pak Irianto misalnya. Berat ayah gitu loh. Jadi kultural Oke. yang pertama itu kita Baik. harus mulai dari sana gitu. Baik, coba saya ke Pak Arianto dulu, Pak. Menjawab dari yang dikatakan oleh Pak Ijul soal pengawasan, katanya eksternal, internal, bahkan tadi dikatakan juga bahwa di internal sendiri banyak yang tidak saling percaya ya, Bang ya. Seperti apa Pak pendapat Bapak? Itu saya tadi belum selesai Iya, boleh, menceritakan ya. silakan. Apa yang disampaikan Bang Saur, Pak Dibrani, itu ya di dalam link di polisi sendiri sudah ada konsep itu. Contoh ya Pak, memakai masyarakat supaya ikut gitu ya Pak. Yes. Itu dari dulu pertama kali saya masuk 71 itu ada polisi bagian Bimas. Yes, Polisi betul. itu ada 3. Ya. Bagian pembinaan itu adalah masyarakat Bimas, bagian pencegahan itu Sabara, kemudian bagian penindakan itu reserse. Itu Ya. sudah. Ya. Itu ya. Terus kemudian Pak rekrutmen itu Pak. Rekrutmen itu Pak dari pertama kali itu sudah dibina sepingan baik lah. Mulai berapa 10 tahun yang lalu itu kalau pakai asesmen. Kemudian pakai outsourcing. Timnya itu yang apa itu? Penelitinya itu ya. Pakai outsourcing terus dibatasi dan sebagainya. Tapi sampai sekarang ternyata ya nggak bisa bersih-bersih amat itu Pak. Celakanya orang ya dari luar sekarang lebih percaya bahwa kalau dia itu kalau masuk polisi itu mesti pakai bayar. Masih sebulan yang lalu Pak. Ya. Saya itu Pak ada nggak apa channel masuk? Saya kan merasa ahli. Dipikirnya punya kuota gitu kan. Wah saya nggak pernah punya kuota ini. Apa dia bilang? Ini ada orang yang mau masuk. Siap dana 2M. Iya, yang kemarin ini. Itu masyarakatnya kayak gitu. Kemarin juga ada yang Iya, itu 3 oke. miliar itu Pak Iya. Irianto. Tapi 2,5, bagaimana Polri 2M. menangani Jadi gini Pak? loh ya. Itu apa yang sudah dilakukan itu sudah dilakukan semua. Itu pengawasan tadi yang lemah itu tadi ya. Justru saya tadi akan mengatakan ya. Tuntutan yang terakhir ini yang 3 bulan yang lalu itu mengemuka pada 9 poin yang harus diperbaiki oleh polisi. Kalau menurut saya kalau ini 9 poin ini bisa diperbaiki dan saya yakin saya punya berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya 9 poin ini mau dirubah itu karena itu yang di lapangan Yang disebutkan sana. di DPR Komisi 3 itu Pak. Bukan anggota, ini kan satu ya saya sebutkan. Pengawasan kita lemah. Ya. Untuk meningkatkan pengawasan itu bagaimana? Boleh intinya Pak, waktu kita terbatas Pak. Terus Oke. akuntabilitas, Oke. tindakan eksesif kita nggak Oke. humanis, kemudian perilaku koruptif, fungsi dan sebagainya ada 9. Oke. Itu kalau saya punya konsep itu 3 bulan bisa ada perubahan Pak. Ya. Iya. Kalau dudun saya itu dikasih Pak kepada Ya. polsek-polsek. Ya. Iya. Dan dudun itu dibagi pada masyarakat. Itu loh, Yes. aturan polisi Apa yang tidak boleh, yang apa yang boleh boleh. tidak boleh. Yes. Dan kalau ini silakan masyarakat whistleblower ini sedianya Ya, ada. ya. Kalau polsek nggak ada whistleblower, bawa laporan supaya itu langsung Kapolres. Ya. 3 Kalau bulan itu- Pak. Iya, saya Anda saya yakin itu, Pak? Saya yakin kalau Oke. itu diterapkan. Oke, gitu. tapi masalahnya apa Tapi Pak? dengan figur Pak Arianto. Oke. Enggak, Artinya itu- gini loh, saya terus terang nih,
Aturan boleh jelas, tapi kalau figur nggak bisa jadi teladan, nggak ada artinya itu gitu loh. Jadi yang perlu sebenarnya keteladanan daripada kita akan pimpinannya bahas soal figur yang akan jadi teladan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Interupsi. Contoh Teddy Minahasa, dia melibatkan semua. Saya lihat bintang 3 pakai Land Cruiser. Saya harus ingat ini nih kawan-kawan ini. Coba bayangkan uang yang untuk melayani masyarakat, dia pakai Land Cruiser. Gimana lagi punya empati untuk melayani? Tapi saya tetap percaya, ini dia Bang. Saya percaya bahwa ketika saya bertemu dengan beberapa jenderal, pejabat utama Polri, saya melihat dari cara bicara dan sikap mereka, menggambarkan bahwa mereka ingin Polri diperbaiki. Masih diinterupsi pemirsa, saya ke Bang Saur. Bang, tadi Anda mengatakan soal figur, apa yang Anda ingin coba untuk katakan? Ya, karena ini adalah sipil dalam konteks dimanapun. Kalau kita menjalin budaya, adalah keteladanan. Saya masih ingat, saya ikut mengantarkan Ibu Sugeng, ibunya Hugeng, waktu ke pemakaman Mas Arianto. Ada satu cerita, karena sedemikian prihatin keluarga ini, ibu itu dapat kiriman golden dari dari bapaknya di Belanda untuk bisa dia kembali ke Belanda. Dia bilang, "Mah, nggak boleh. Jangan sekarang ini. Orang nggak percaya, tetap uangmu itu adalah dari keluarga. Dari keluarga." Coba bayangkan bagaimana empati sedemikian rupa yang dibangun oleh seorang Kapolri ini. Bayangkan tidak ada dalam kejaksaan presiden bersih, kemudian Panglima TNI bersih, kecuali Kapolri namanya Pak Hugeng. Artinya sebenarnya polisi punya modal sebenarnya yang menjadi teladan, bukan sekedar untuk diberikan kepada polisi. Coba, hal detail saja di Rasman saya masuk ke Kapolres, mungkin kamu Yuriara, saya lihat bintang 3 pakai Land Cruiser. Saya harus ingat ini nih kawan-kawan ini. Coba bayangkan uang yang untuk melayani masyarakat, dia pakai Land Cruiser. Gimana lagi punya empati untuk melayani? Oke, saya mau dengar dari Bang Rasman, silakan. Baik. Saya kira banyak pikiran dari Saudara Julius, Bang Saur, Pak Arianto tadi, kita sepakat ya bahwa perlu pembenahan di Polri, yes. Yang saya tidak sepakat itu jangan ada persoalan di bawah terus mengarahnya ke Kapolri, itu saja. Karena kita tahu bahwa seorang Kapolri, dia bukan ya seperti bahasanya Pak Prabowo yang dikritik dulu, dia tidak punya tongkat Nabi Musa ketika terjadi bencana di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Saya mau katakan bahwa kita sepakat ada the supremacy of law. Ya, kita patokan kita adalah hukum tertinggi. Maka karena fungsi pelayanan, fungsi melindungi, fungsi melayani, maka Polri dibebani tugas begitu banyak. Sebenarnya kalau boleh kita sepakat bahwa hari ini ada banyak pikiran-pikiran cerdas yang dilahirkan oleh teman-teman semua. Termasuk misalnya saya, benar kata Bang Saur, saya ini orang yang berdiri tegak untuk Polri. Tapi saya sendiri ada dugaan kriminalisasi yang sangat tidak pantas, saya harus berhadapan dengan pengadilan. Tapi saya tetap percaya, ini dia Bang. Saya percaya bahwa ketika saya bertemu dengan beberapa jenderal, pejabat utama Polri, saya melihat dari cara bicara dan sikap mereka, menggambarkan bahwa mereka ingin Polri diperbaiki. Dari situlah saya masuk. Saya sepakat bahwa saya harus masuk dalam gelanggang agar saya ikut bersama mereka, menggendong persoalannya agar Polri lebih baik ke depan. Itu pikiran saya Bang. Dan saya lihat ada perbaikan itu Bang di dalam. Nah yang justru saya lihat sekarang, ada semacam persaingan institusi Bang. Ya saya jujur saja, ada institusi yang justru berupaya untuk dia menunjukkan prestasi lebih tinggi di depan presiden ketimbang Polri. Ini yang tidak sehat. Padahal mereka sebenarnya kerjanya penegakan hukum. Itu yang Abang katakan tadi. Harusnya Polri tidak juga dia misalnya dibebani urusan MBG. Dan ini akhirnya orang melihat siapa pemimpin yang mampu menginterpretasi dan melaksanakan instrumen di lapangan apa yang dimau oleh seorang presiden. Maka ketika itu tidak dilakukan oleh seorang pejabat, termasuk Kapolri, maka dianggap dia tidak mendukung program presiden. Padahal beban berat seorang Kapolri luar biasa. Nah saya Bang, saya buka saja. Didik itu, mantan Kapolres Bima Kota itu adalah teman saya Bang. Itu teman baik saya bersahabat baik dengan dia. Ketika saya berkunjung ke Bima Kota, ada satu kasus, saya diterima di salah satu tempat. Ada satu danau kecil, dia bangun rumah panggung. Ini orang unik menurut saya. Sampai saya bilang sama dia, kenapa Adinda kok terima tamu di sini? Iya saya di sini Bang. Saya ngantor di sini hampir 24 jam.
disiapkan di bawah ada kafe. Saya tanya kenapa begitu? Saya ingin polisi baik. Itu ikon dia. Polisi baik. Tapi ketika dia bicara saya amati ini orang bagaimana ya? Feeling saya menduga waktu itu something wrong. Ternyata benar bahwa dia ternyata menjadi seorang pengguna dan pengedar narkoba sekaligus memerintahkan anak buahnya. Nah sekarang saya katakan bahwa ada keinginan besar dari Pak Arihanto, ada keinginan besar dari Bang Saur, dari Pak Dinda Julius, kita semua. Tapi kalau kita tidak gotong bersama-sama ini, maka menurut saya mari kita dukung presisi ini bisa diwujudkan. Mari kita bisa memberi pikiran kepada presiden dan yang lain sebagainya agar Polri jangan dibebani urusan yang bukan tugas dia. Sehingga kewenangan ini tidak tumpang tindih. Maka karena ini berkaitan dengan urusan politik, maka kelihatan Kapolri selalu dilihat dalam langkah politik. Padahal dia dipaksa oleh keadaan untuk dia berpolitik. Sesungguhnya dia tidak ingin berpolitik karena Polri benar bahwa dia ingin melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Kira-kira begitu. Ya Bang, tapi soal penegakan hukum tadi ini juga dinilai masih banyak evaluasinya loh Bang. Iya, kita sepakat. Saya jujur Bang Saur ya. Pada waktu saya ditersangkakan itu salah satu dirnya itu bintang 1. Saya telepon dengan dia. Kasus Vinaiki kan saya pasang badan juga Bang. Apa dia bilang ke saya? Mohon maaf Bang Rasman. Ternyata kami salah nilai. Tapi perintah atasan Bang. Ini yang saya berharap agar orang yang menonton saya bicara ini sudah malu dia. Dia sudah malu. Karena ternyata Rasman berbuat untuk kita tapi dia kita zolimi. Tapi menurut keyakinan saya masuk di dalam untuk memperbaiki Polri lebih baik daripada saya biarkan. Ya, nah ini jadi itu pikiran saya. Ini sekarang masih bintang 1 orangnya Bang. Ini maksud saya adalah betul itu kami sebagai advokat tuh Pak Irianto juga bisa tahu memang kultural militer itu sangat kuat gitu loh. Misalnya atensi. Inilah kata yang sering di telinga kami sebagai seorang lawyer ketika berhubungan dengan polisi, artinya yang sebenarnya tidak punya dasar hukum karena tunduk kepada atasan. Inilah sering terjadi apa yang saksikan dari Pak Irianto. Nah oleh karena itu menurut saya soal struktur ini harus segera kita perbaiki karena memang kita sudah pisah dari tentara. Cuma kalau enggak ya seperti Rasman bilang tadi, itulah terjadi praktek hampir 100%. Karena apa? Kita telepon pimpinannya, ini atensi dari atasan. Padahal kalau kita bicara atensi daripada pelayanan masyarakat, dia kan menjaga keamanan ketertiban. Di mana ayah ketika dia tidak ada keamanan, datanglah polisi, apa masalah? Bukan ketika hanya penangkapan dia penindakan, itu bagian terakhir daripada kepolisian, sama dengan polisi Jepang. Dia bersepeda 24 jam di lingkungan. Dia tahu ada warga ini masalah, polisinya datang dengan sepeda, bukan dengan Land Cruiser. Begitu juga polisi di Singapura, mereka kaya banget masih kita lihat polisi itu naik sepeda. Sekarang teno, tidak malu polisi melanggar gardu lalu lintas. Padahal mungkin jalur sepedanya belum ada Bang. Ada. Sepeda udah dibangun. Maksud saya contoh negara Singapura itu begitu kaya, tetapi keteladanan polisinya itu lembut mereka. Negara yang paling disegani. Saya silakan Bang Ijul. Saya cuma mau menjelaskan satu yang tadi Bang Saur jelaskan. Ketika Jenderal Hugeng mengatakan meskipun itu dari keluarga kamu kiriman uang gulden itu, masyarakat nggak akan percaya. Prinsip dasar menjadi polisi itu adalah menggunakan perspektif dan kacamata masyarakat sipil. Makanya saya katakan ketika Undang-Undang Dasar bilang dia lembaga sipil, dia berada di tengah masyarakat sipil, maka perspektifnya sipil. Tidak akan bisa terhindari politisasi dari DPR RI, legislatif, dari eksekutif, presiden. Kenapa? Satu-satunya institusi besar yang memiliki struktur seperti presidensial adalah Polri. Tetapi ketika Polri itu ditempatkan masyarakat sipil, pakai perspektif masyarakat, menggunakan pendekatan kepada masyarakat, dan itu pernah ada presiden bagusnya, Jakarta pernah tidak menindak pendemo yang sampai bikin tenda nginep berhari-hari, pernah juga tidak menindak pengguna obat-obatan terlarang, narkoba, tidak dipenjara. Pernah juga presiden ini yang tidak pernah dikapitalisasi menjadi satu kebijakan, menjadi satu sistem. Nah, ketika masyarakat melihat artinya ada pemimpin-pemimpin yang berbeda di level tengah, harapan dia satu-satunya level tertingginya merespon. Karena tidak konsisten itu tadi ya? Karena tidak konsisten. Ya, ketika ada seorang anak yang nakal, tetangga melihat kenakalan anak itu, tetangga nggak mungkin nyari abangnya, kakak tertuanya siapa. Yang dia cari bapaknya siapa. Itu kultur, itu perspektif yang harus dipakai oleh Kapolri. Masyarakat butuh, masyarakat protes,
Jangan kemudian dia hanya merespon level politiknya, tapi lupa kekuatan terbesar Polri adalah yang dilayaninya, yaitu masyarakat. Itu yang harus ditegaskan. Oke, baik. Berarti ini tadi seperti yang dikatakan Mas Saur bahwa Bang Rasman, mulai dari hierarki sampai empati ini juga penting loh di tubuh sangat Polri. penting sekali, dan karena itulah saya mengatakan tadi, saya melihat bahwa Polri hari ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Orang-orang seperti Adinda Julius, Bang Saur, apalagi Pak Arianto, kita harus masuk dalam, Bang. Oke. Kita tidak bisa berharap banyak dari parlemen karena mereka berpolitik, ya. Mereka berpikir jabatan Kapolri itu adalah jabatan politik versi mereka. Ya, banyak suara-suara memang bahwa kalau nanti nitip mau jalur Akpol, mau Bintara dan lain sebagainya, memang ada dugaan-dugaan transaksional itu. Yang saya mau lihat sekarang satu saja. Kenapa saya masih condong ingin mendukung Pak Kapolri, Pak Sigit ini? Karena saya melihat dari sekian banyak kasus besar, tidak ada satu mata rantai yang langsung ke dia, kira-kira gitu. Artinya orang ini masih bersih gitu loh. Dan ketika saya melihat di pejabat utama Polri, masih banyak ingin Polri lebih baik. Tapi soal penempatan Polri aktif di lembaga sipil itu begini, seperti apa, Bang? Dan itu kan sudah putusan MK ya. Dia nanti ke depan tidak akan terjadi lagi. Nah, yang saya mau katakan bahwa mari kita bersama-sama. Ini loh. Apalagi nanti misalnya setelah Pak Kapolri pensiun atau lain-lain sebagainya, harus ada ide-ide gagasan yang segar. Tapi di dalam sesungguhnya belum terlambat, Bang. Karena percakapan kita malam hari ini pun dilihat oleh Polri. Dan saya lihat di kampung saya misalnya ada Ahmad Akad yang ponakan saya. Om, kenapa bantu Polri terus? Saya hanya mau katakan bahwa Polri saya yakin bisa diperbaiki kalau ada beberapa orang yang cerdas membantu mereka di dalam. Baik, pertanyaannya kalau Pak Rianto, apakah Polri ini butuh reformasi radikal? Pak, kita akan jawab usai jeda, tetaplah di Interupsi. Setiap ada pelantikan, selalu saja kita melihat memang ramai anak-anak para petinggi Polri yang jadi Akpol. Dan itu tidak salah ya, Bang, ya? Memang tidak salah. Tapi kan Polri terakhir pemirsa, yakni penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya siswa di Tual Maluku hingga masalah internal Polri, Pak Rianto. Menurut Anda apakah reformasi ini harus dilakukan secara radikal? Jawabannya adalah reformasi itu dari dulu dilakukan secara sistemik. Harus frontal semua, makanya dulu meliputi 3 kan gitu kan. Tapi kemarin ada tuntutan reformasi lagi kan gitu kan. Nah, kalau menurut hemat saya, yang terakhir ini yang bikin polisi jatuh itu hanya di kultural ini sebetulnya. Kalau struktural instrumentalnya sebenarnya tidak begitu parah lah, kecuali kalau itu karena desakan-desakan daripada instansi yang lain yang iri pada polisi, itulah itu jadi dimasalahkan. Berarti menurut Anda kultural ini menggerogoti sistem akhirnya? Kalau ya justru kultural ini yang harus cepat dirubah. Makanya kemarin saya sarankan, Pak, yang kultural ini terutama yang pernah aku di lapangan itu 3 bulan sebetulnya bisa diatasi kalau caranya benar gitu loh. Nah sekarang ini saya amati ya, sudah dikasih petunjuk-petunjuk, Pak Krisnanda itu segini. Tebal banget ya? Tebal segitu kan, Pak ya. Nah, petunjuk gitu. Cuma masalahnya kan itu nggak terbaca sama yang di lapangan. Saya nyuruh yang dudun yang praktis pakai digital, sayangnya sampai sekarang belum sampai ke yang terdepan. Jadi sampai sekarang anggota itu saya yakin dia nggak punya pedoman. Apa yang harus dikerjakan dan mana yang tidak itu nggak tergerak. Makanya itulah yang kultural ini, yang perilaku yang terdepan itu utamanya itu harus cepat. Selama ini, ya, kalau itu yang lain itu sistem yang lain itu seperti apa mengenai rekrutmen kemudian itu kan jangkanya kan nggak bisa cepat itu. Baik. Kira-kira gitu. Baik, ke Bang Ijul, Bang. Kalau menurut Anda reformasi ini harus radikal atau Anda punya opini lain? Radikal itu dalam dunia perfilman sifatnya seasonal, musiman. Saya berkali-kali bilang kalau kita pakai kata reformasi maka harus fundamental. Fundamental itu apa? Berarti berbasis konstitusional. Forumnya harus konstitusional, bukan tiba-tiba tim dadakan yang dibentuk lalu levelnya politik keluar-keluar setiap hari, hasilnya nggak ada, bahkan hanya kutip-kutip sana sini. Saya udah bilang, artinya apa? Harus ada reformasi regulasi undang-undang Polri-nya. Itu tahun 2002 loh. Cyber di situ belum ada, kejahatan keuangan belum ada, kejahatan yang lain-lain belum ada. Bahkan struktur Polri sudah duluan membentuk direktorat TPPO, PPA segala macam yang nggak ada di undang-undang. Artinya apa? Dari segi regulasi, mandat konstitusi itu kita jalankan, kita perbaiki. Dari segi sistem, kompartementasi itu tidak mungkin ya satu manusia bisa menjalankan 16 fungsi sekaligus. Harus ada spesialisasi, harus ada spesifikasi pendidikan. Dan yang paling penting adalah
ketika kita bicara pengawasan, fundamental sekali di pengawasan ya. Jangan orang yang melaksanakan tugas kemudian juga disuruh mengawasi. Harus bentuk sistem pengawasan. Misalnya program-program yang disampaikan Pak Arianto tadi, ketika dibentuk satu program untuk pengawasan, harus ditunjuk siapa yang melakukan day to day pengawasan itu. Itu dari internal? Harus dari eksternal juga harus ada. End usernya adalah masyarakat, perspektifnya dari masyarakat. Kita sudah cukup perspektif dari internal. Bukan jabatan politik? Bukan jabatan politik. Bukan mantan Polri? Bukan mantan Kapolri, bukan jabatan politik, bukan politisi, bukan panja-panjaan, tetapi siapa perwakilan masyarakat. Bang Rasman ini perwakilan masyarakat, advokat ini juga masyarakat yang tahu kinerja Polri karena berhadapan dengan mereka-mereka ini. Apa mandatnya, bagaimana pengawasannya, itu harus ada. Independen, non politis. Nah ini yang sangat fundamental. Kalau tadi Pak Arianto bicara kultural ya, kultural itu adalah satu komponen penting dalam peradaban masyarakat. Itu fundamental. Ketika kulturnya diubah, maka terjadi perubahan fundamental. Nah ini yang kita tunggu. Pak Kapolri selesailah dengan goncangan-goncangan politiknya. Meskipun sekarang juga lagi dibakar di mana-mana. Dan itu harus disikapi agar tidak berujung pada tadi permintaan politik ganti sana ganti sini, geser sana geser sini. Tetapi di masyarakatnya apakah sudah diambil langkah? Bagaimana setiap hari paling tidak Polri 1 meter lebih dekat dengan masyarakat sampai di hari keberapa Polri itu dianggap bagian dari masyarakat. Itu yang kami tunggu dan itu sangat fundamental ya. Oke, Bang Rasman, Anda setuju dengan reformasi fundamental yang dikatakan Mbak Ijul? Iya, saya kira fundamental yang dimaksud adalah akar masalah. Kita sepakat bahwa ada akar masalah di bawah. Rekrutmen, kemudian instrumen penegakan hukum mereka, kewenangan misalnya kan. Tapi inilah amanah dari TAP MPR. Dulu masa Orde Baru, itu justru Dewi Fungsi ABRI lebih dahsyat lagi gitu ya. Dan kita hidup di zaman itu. Nah jadi barangkali. Tapi Anda belum komen soal rekrutmen yang dikatakan oleh Bang Saur. Ada anak pejabat, anak petinggi di Polri. Begini, kita memang melihat ya, setiap ada pelantikan, selalu saja kita melihat memang ramai. Anak-anak para petinggi Polri yang jadi akpor. Dan itu tidak salah ya Bang ya? Memang tidak salah. Tapi kan bolehlah rakyat mungkin menduga. Nah sekali lagi saya katakan tadi, apa yang sampaikan Bang Saur itu, apakah rekrutmen itu sudah dilakukan melalui tahapan yang benar-benar fair? Nah sekali lagi saya melihat bahwa ada upaya untuk memang Polri dibenahi, termasuk rekrutmennya. Tetapi saya katakan dari bahagian banyak yang lain, yang dianggap bermasalah di Polri masih banyak juga yang baik, kira-kira begitu. Nah karena itu maka kita harus menilainya dengan secara balance. Itulah namanya check and balance system. Tapi bagaimana komunikasi yang kita bangun fundamental itu, ini bisa dilakukan dengan Kapolri yang sama, Bang? Dapat dilakukan. Dengan Kapolri yang sama. Dan saya lihat sekarang memang contoh, begitu ada satu masalah, Kapolri perintahkan periksa seluruh aparat Polri, lakukan tes urin contoh. Ini kan satu sistem yang menurut saya sikap satu putusan yang luar biasa dahsyat. Walaupun ada yang bilang, oh kenapa diumumkan, biarkan aja diam-diam. Nah serba salah. Nanti kalau mereka diam-diam, dianggap nanti apa yang dilakukan itu tidak dilihat secara telanjang oleh rakyat. Maka saya hanya mengatakan bahwa Polri hari ini memang perlu pembenahan. Sekali lagi saya katakan bahwa sikap statement orang misalnya antensi ini memang harus dihindari. Supaya rakyat tahu bahwa hukum benar-benar law is justice declared. Sekali lagi saya ada di dalam bagaimana Polri bisa ke depan lebih baik. Saya akan membantu bersama Pak Arianto dan kita semua. Saya percaya Polri benar-benar satu payung hukum yang ditegakkan oleh Polri benar-benar mengakar dan untuk rakyat dan keadilan untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, jadi reformasi perlu dilakukan tapi dengan cara berbeda-beda tadi dikatakan ya. Saya juga belum bisa menyimpulkan, tapi saya mau tanya ke Bang Saur, Bang, reformasi ini apakah bisa dilakukan dengan satu Kapolri yang sama? Saya dari tadi nunduk sesungguhnya. Ada tadi Pak Arianto sudah bilang perubahan fundamental apa. Memang kalau kita bicara struktur, itu melibatkan teman-teman di DPR. Ketika kita ngomong detik ini, polisi kita juga sedang kerja. Waktu kita terbatas Bang, boleh oleh karena itu menurut saya, satu hal yang dibutuhkan keteladanan. Contoh misalnya, kalau memang dia dihukum, misalnya yang sangat telanjang itu Firly Bahuri, haknya sudah digunakan untuk dia perapit 2 kalah. Sekarang kasus itu di mana? Pertanyaannya apakah kasus itu aja? Misalnya ada yang memeras Kasat Serse Jakarta Selatan yang minta uang 5 miliar. Kemudian juga Kabid Propam yang di Polda Sumatera Utara. Maksud saya karena tidak ada efek jerah. Bahkan yang sudah dihukum kemudian dikembalikan. Kemudian polisi yang lain, paling cuma cerita itu Rasman, toh nanti tidak ada apa-apanya. Dan itulah terjadi. Makanya kita butuh polisi, pimpinan yang bertangan besi, jangan lagi dituduh dia sebagai parcok,
Tetapi kalau dia berpartai adalah partai konstitusional, yang back ke kita adalah menjaga keamanan ketertiban, bukan Komisi 3. Tapi masyarakat, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Sehingga agak salah masyarakat kemudian dia parcokan apa? Hari-hari dengan Komisi 3. Dia lupa yang saya bilang, kalau ayah itu menjerit, bukan tentara yang datang. Polisi yang datang. Siat yang datang. Iya. Yang saya bilang. Itulah sekarang kesadaran, walaupun dia berpolitik kepada konstitusional yang suci, itulah yang harus segera dilakukan. Dan itu tidak butuh orang lain. Perlu keteladanan. Itu maksud saya. Jadi menurut Anda reformasi fundamental atau reformasi radikal, Bang? Ya, fundamental. Oke, baik. Baik ya pemirsa, terima kasih kalau begitu abang-abang semuanya sudah hadir di studio interupsi. Pemirsa, kepercayaan publik menjadi modal utama. Tindakan anggota tak bisa dipisahkan dari wajah institusi Polri. Publik menanti bukan hanya janji perbaikan, tetapi langkah tegas, transparan, dan berkeadilan. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan.